bersumber dari Allah, bukan dari selainnya. Dan yang kedua, perintah Allah kepada Rasul untuk beristighfar menunjukkan bahwa Allah Maha Agung. Bahwa Allah Maha Agung dan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengagungkannya, dan bahwa tidak seorang pun yang mampu mengagungkannya sesuai dengan kebesarannya. Lanjut, dan tidak seorang pun yang mampu mengabdikan diri kepadanya, dan tidak seorang pun yang mampu mengabdikan diri kepadanya setingkat dengan anugerahnya. Setingkat dengan anugerahnya. Baik, kita jelaskan sedikit Bunda bahwa fungsi dari istighfar itu bukan hanya sebatas kita memohon kepada Allah agar hukuman-hukuman dari dosa yang kita lakukan itu dihapuskan, atau juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi salah satu fungsi dari istighfar itu adalah untuk menutupi kekurangan kita di dalam mengabdikan diri kepada Allah. Karena sesungguhnya Bunda, betapapun besar kita mengagungkan Allah, betapapun maksimalnya kita beribadah kepada Allah, namun sesungguhnya pengagungan kita itu tidak akan dapat menyamai keagungan Allah. Ibadah yang kita lakukan semaksimal apapun itu tidak akan dapat menandingi anugerahnya. Dengan kata lain begini, harusnya kalau kita menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka bisa dikatakan tak ada satupun nikmat, maksudnya tak bisa kita menghitung nikmat itu ya. Kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, maka tidak ada satu di antara kita yang bisa menghitung nikmat itu. La tuhsuha. Memang tak bisa kita menghitungnya karena begitu banyaknya nikmat yang sudah kita terima saat ini. Harusnya nikmat yang banyak itu dibalas dengan apa? Ibadah. Dengan ibadah yang banyak pula. Tapi faktanya gimana? Nikmat itu terus bertambah, tapi ibadah itu biasa-biasa saja. Nikmat yang banyak harusnya dibalas dengan ibadah yang banyak. Tapi kalau kita berusaha semaksimal mungkin beribadah, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, tidak akan bisa menyamai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Bisa dipahami ya? Maka untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, maka perbanyaklah memohon ampun
Ini yang dimaksud dengan ayat, dengan poin 2. Sekarang yang ketiga, perlu selalu memohon ampun kepada Allah. Perlu selalu memohon ampun kepada Allah. Perlu selalu. Pada saat kita mendapatkan kemenangan. Sebab pada saat itu tidak jarang merasa besar dan angkuh, tidak jarang merasa besar dan angkuh, sehingga dia perlu diingatkan tentang kelemahan dan kekurangannya. Sehingga dia perlu diingatkan tentang kelemahan dan kekurangannya. Baik, inilah intisari dalam surah An-Nasr. Memang sudah perlu sebagai muqaddimah. Pertama, surah ini tergolong surah Makkiyah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah menuju Madinah. Yang kedua, nama lain dari surah ini, pertama surah Al-Ibadah, dan yang kedua surah Ad-Din. Surah Al-Ibadah dan surah Ad-Din. Ad-Din. Din. Jadi Bunda boleh menyebut surah ini dengan surah Al-Ibadah, boleh pula menyebut surah ini dengan surah Ad-Din. Ada nama lain dari surah Al-Kafirun, yakni surah Al-Ibadah dan surah Ad-Din. D Bunda, D. Agama. Ya, agama. Bukan Ad-Din ya. Adil. Kalau Ad-Din buah din. Baik. Memang umumnya Bunda, setiap surah-surah itu punya nama lain. Surah Al-Falaq dan surah An-Nas nama lainnya adalah surah Al-Mu'awwidat atau surah Al-Mu'awwidatayn. Dan boleh juga menyebut nama surah itu dengan sebutan ayat pertamanya. Kalau surah Al-Ikhlas, Bunda boleh menyebutnya surah Qul huwallahu ahad. Kalau surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau surah Al-Kafirun, boleh juga menyebutnya surah Qul ya ayyuhal kafirun. Sepakat para ulama boleh menyebut nama surah itu dengan surah-surah dengan ayat-ayat yang disebutkan pada awal surah tersebut. Maka tidak heran kita ada jamaah-jamaah kita ketika disebut surah Al-Ikhlas tak paham ya. Tapi kalau disebut surah Qul huwallahu ahad tahu ya. Atau surah An-Nasr nggak tahu dia benar. Tapi kalau disebut surah Idza Jaa Nasrullah ya, paham dia. Baik, yang ketiga, saya rasa ini tidak perlu dicatat Bunda. Cuma saya ingin bertanya kepada Bunda, apakah masih ingat atau atau tidak? Kita tahu pada surah Al-Ikhlas kita sudah membicarakan keutamaan surah
Di mana saja dianjurkan membaca surah Al-Kafirun, di situ dianjurkan membaca surah Al-Ikhlas. Kapan saja? Waktu apa? Sholat fajar. Sholat sunnah fajar, lagi Sholat Waktu di sholat sunnah ba'diyah maghrib, Madinah Aktif. lagi Waktu sesudah tawaf tuh. sholat sunnah tawaf, sudah sawab. lagi Mau tidur. Mau tidur. Enggak. Yang tiga. dianjurkan baca surah Al-Kafirun, di situ pula dianjurkan baca surah Al-Ikhlas. Mau tidur ya kan? Ya. Saat sholat sunnah witir, sholat sunnah witir mudah kalau sholat sunnah witir Enggak nih pada rakaat pertama mudah kalau ingin melaksanakan sholat witir 3 rakaat pertama surah Al-A'la sabbih isma rabbikal a'la, rakaat keduanya surah Al-Kafirun, dan rakaat ketiganya surah Al-Ikhlas. Ya. Jelas ya? Selesai. Sebenarnya kalau langsung diamalkan mudah, itu akan ingat. Begitu mudah sudah hafal nih, nanti sholat sunnah ba'diyah maghrib baca langsung Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sholat sunnah fajar, Semua sholat Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Sudah sunnah baca itu Ustaz. Kemudian sholat sunnah tawaf, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Saat sholat witir, Al-A'la, Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Begitu langsung diamalkan, itu ilmu langsung melekat. Allah Akbar. Tapi kalau sudah tidak amalkan, bakalan besok hilang. Hanya tinggal kenangan, Dalam hanya tinggal sejarah. Bukan? tawaf ya. Baik. Nah, kemudian yang keempat, surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Kedua surah ini menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan. Surat ini melepaskan diri dari kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan. Letak perbedaannya surah Al-Kafirun menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan. Secara amalan, sedangkan surah Al-Ikhlas menjelaskan tentang berlepas diri dari kesyirikan dari sisi keyakinan atau ilmu. kesyirikan. Berlepas diri dari kesyirikan dari sisi keyakinan atau Dari sisi ilmu. keyakinan. Sisi keyakinan dan Atau ilmu. Sedikit saya jelaskan mudah supaya paham. Begini, surah Al-Kafirun
Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, kedua surah ini menjelaskan di mana Allah membimbing kita agar terlepas diri dari segala macam kesyirikan. Letak perbedaannya nanti akan kita pahami bahwa ternyata di dalam surah Al-Kafirun itu Allah membimbing kita agar terlepas diri dari kesyirikan dari sisi amalan. Sedangkan surah Al-Ikhlas Allah membimbing kita agar terlepas diri dari kesyirikan dari sisi keyakinan atau ilmu. Gampangnya begini, kalau masih susah dipahami. Manusia itu kan ketika melakukan kesyirikan ada dua model. Ada keyakinannya yang menyebutkan Allah, ada pula amalannya yang menyebutkan Allah. Contoh, jika ada orang yang di dalam hatinya meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sekutu, maka itu dia telah melakukan kesyirikan dari sisi apa? Keyakinan. Tapi jika ternyata hatinya meyakini Allah itu esa, tapi fakta di lapangan dia masih menyembah pohon, masih meyakini bahwasanya kuburan itu dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, dan masih meyakini bahwasanya kalau kejatuhan tai cicak siang, apalagi masih meyakini kalau duduk di depan pintu siang, atau meyakini bahwasanya dengan apalagi mudah Scorpion, apalagi itu Aries, Percaya ramalan zodiak, apalagi itu udah apa? Udah tadi apa? Scorpio. Scorpio. Scorpio tekan hal itu Ustaz. Januari. Virgon ada. Berarti itu apa? Syirik dari sisi apa? Amalan Ustaz. Dari sisi amalan. Tapi kalau ditanya hatinya dia yakin bahwa Allah itu esa, Allah itu yang mendatangkan manfaat dan mudarat. Nah, kalau kedua-dua ini bisa kita hindari, berarti kita telah mengamalkan dua surah. Satu surah Al-Kafirun, satu lagi surah Al-Ikhlas. Gampangnya gitu mudah. Berarti kalau ada orang yang mengamalkan surah Al-Ikhlas saja, belum sempurna tauhidnya. Apabila dia mengamalkan surah Al-Kafirun saja, belum juga sempurna tauhidnya. Karena yang dia amalkan masih dari sisi amalan, tapi ada dari sisi keyakinan belum. Makanya disandingkan ketika baca surah Al-Kafirun, bacalah surah Al-Ikhlas, seakan-akan kalau kalian mengamalkan kedua surah ini, kalau kalian membaca surah ini di dalam sholat, diingatkan terus, maka sempurna tauhidnya. Cuma kan penyakit kita saat ini, baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas tidak diambil pelajarannya. Baca surah Al-Kafirun, baca surah Al-Ikhlas, tapi masih percaya bahwasanya kalau burung belok ke kanan muncul, kalau ke kiri sial. Nah, itu kan orang-orang jahiliyah dulu Bunda. Ada namanya di dalam orang-orang jahiliyah dulu ada istilah namanya tatayur. Bunda pernah mendengar tatayur? Dalam ilmu tauhid ada nama istilah tatayur atau tatayyar atau tiarah. Tiarah itu adalah meyakini bahwasanya dia akan bernasib sial karena sesuatu. Tatayur itu terambil dari kata toyur. Toyur itu artinya burung. Karena orang-orang jahiliyah dulu kalau mereka terbangkan burung itu, kalau ke kanan dia, wah, nampaknya muncul di nasib saya. Kalau ke kiri cukup panjang Bunda, tapi Bunda dengarkan saja dulu. Yang ingin mencatat poin-poin saja boleh. Kalau dicatat nanti terlalu panjang. Sebab turunnya surah ini Bunda berawal dari orang-orang kafir Quraisy yang saat itu
Rasulullah SAW, wahai Muhammad, sekiranya kalau kami berikan kepada harta, tahta, dan wanita, apakah engkau mau meninggalkan dakwah ini? Maka sudah pasti kita sadar dan kita yakin bahwa jawaban Nabi pada saat itu apa? Tidak mau. Kalau ditawarkan harta, tahta, dan wanita, apakah kamu mau Muhammad meninggalkan dakwahmu? Kalau bahasa kita sekarang udah, gak usahlah ceramah-ceramah di kampung nih, gak usahlah sampaikan itu keburukan. Ini kasih SK P3K, bisa gak berhenti berdakwah? Kira-kira bagaimana? Kalau saat ini Mau Ustaz. Ada yang mau. Ada yang mau Ustaz. dengan syarat saya akan kamu angkat sebagai kepala lingkungan, kepala suku, mendapatkan jabatan sebagai menteri atau wakil bupati. Tapi dengan catatan, jangan sampaikan bahwasanya itu salah ya. Sembunyikan saja kebenaran itu. Kira-kira dengan iman kita pada saat itu bagaimana, Bunda? Lihat Ustaz, kalau agak-agak 1 M, terimalah gitu. Ya. Enggak, Ustaz. Bunda. Enggak. Kita harus tegas. Harus tegas dalam hal itu. Serius. Nah, itulah yang dirasakan oleh Nabi. Khawatir mereka orang-orang kafir Quraisy. Banyak kali lah pengikut Muhammad ini sekarang. Kalau dulu mereka sepelekan, Bunda. Dulu mereka sepelekan dakwah Nabi karena pengikutnya sedikit. Lama kelamaan mereka melihat pengikut Nabi kita Muhammad SAW itu sudah semakin banyak. Muncul kekhawatiran dalam diri mereka ini nanti kalau kita biarkan terus-menerus bakalan ditinggal kita di sama umat. Akhirnya penduduk Mekah akan mengikuti Muhammad dan kita akan ditinggalkan. Kan begitu? Nah, ini pun perasaan takut ini yang sehingga mereka bernegosiasi kepada Nabi Muhammad. Mau apa Muhammad? Wanita, harta, jabatan. Kalau memang mau kamu, yang penting kamu berhenti berdakwah, kami kasih. Rasulullah mengatakan tidak. Muncul tawaran yang kedua. Inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Bagaimana Muhammad kalau tahun ini kamu menyembah Tuhan kami, tahun berikutnya kami sembah Tuhanmu. Nah, saya ulang kembali. Bagaimana Muhammad kalau tahun ini, setahun ini kami menyembah Tuhanmu, tapi tahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami. Saat itu Rasulullah diam. Sembah Tuhan, mereka menyembah Allah selama setahun. Setelah itu nanti Nabi menyembah Tuhan mereka selama setahun. Rasulullah diam. Sampai turunlah surah Al-Kafirun untuk menolak tawaran-tawaran mereka tersebut. Maka sekilas kita bacakan, Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Inilah yang menjadi sebab surah ini turun. Sehingga ketika kita membaca surah Al-Kafirun ini disertai dengan asbabun nuzulnya, kita dapat menikmati surahnya mudah. Oh, ternyata surah ini turun karena ada tawaran dari orang-orang kafir Quraisy di mana Nabi kita diajak untuk menyembah Tuhan mereka setahun, tapi balasannya nanti mereka menyembah Allah selama setahun. Bisa dipahami sampai sini mudah? Sekarang kita masuk ayat pertama. Sampai ini mudah. Sampai.
Kang tak nak. Mudah-mudahan sampai Dah geser ke Kang. di situ. Ngah, geser ngah. Awak tegak. Ya, kau tegak. Ya, awak tegak. Maka Ayuha. Ya. Buka lah kan tu tak ikut keluar kan. Buka kan tu tak mau keluar. Awak mana? Awak udah keluar. Masuk kelas. Masuk kelas. tadi kita sudah pahami, sudah kita sampaikan asbabun nuzulnya. Qul, Allah perintahkan kepada Nabi kita, Qul, katakan Muhammad. Katakanlah Muhammad. Tapi sama Ustaz, sama yang lain. Ustaz ada tapi sama si Pak Ustaz. Kan buka tu mana? Ya, Ini lawannya Boji. ya di dalam bahasa Arab disebut dengan harfun nida. Wahai, wahai. Ayyuha juga demikian benar. Jadi ya pelan-pelan, kemudian ayyuha. Ya. Ini di dalam bahasa Arab dikenal dengan harfun nida. Harfun nida itu artinya adalah huruf atau kata yang bermakna seruan atau panggilan. Seruan atau panggilan. Dengan suara jelas. Kalau memanggil dengan suara diri dalam bahasa Arab disebut dengan da'a. Bahasa kita apa? Doa. Doa itu apa artinya? Doa itu makna asalnya bukan menyeru atau memanggil dengan suara lirih. Maka berdoa itu pada asalnya adalah berdoa itu dengan suara lirih. Kenapa berdoa itu disebut menyeru dengan? Karena saat itu kita sedang menyeru Allah. Saat itu kita sedang memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan hajat kita yang kita kenal dengan permohonan. Jadi kalau memanggil atau menyeru dengan suara jelas, bahasa Arabnya nida. Kalau memanggil atau menyeru dengan suara diri, bahasa Arabnya doa. Doa. Bahasa. Oke. Dari sini nanti maka terbentuklah kata dakwah. Berarti apa itu dakwah? Menyampaikan. Menyeru, memanggil dengan suara diri, karena memang asal dakwah itu adalah sembunyi-sembunyi. Dulu kan Nabi kita Muhammad SAW ketika berdakwah di Makkah itu sembunyi-sembunyi. Nah, baik. Kita ulang, ya dan ayyuha dalam bahasa Arab dikenal dengan harfun nida yang bermakna seruan atau panggilan. Padanan katanya di dalam bahasa Indonesia adalah wahai. Ya artinya wahai. Sedangkan ayyuha juga dimaknai wahai. Sebenarnya mudah kalau mudah baca ya ayyuha itu dua kali wahainya. Ya Muhammad. Ya. Berarti Wahai. wahai Muhammad. Ayyuhal mu'min. Wahai Wahai mukmin. orang mukmin. Sama-sama memanggil.
Jadi kalau bahasa kita apa tuh? Gampang ini, wahai, kasih titik. Kalau bahasa kita, hai. Tapi kalau hei, menunjukkan apa tuh? Melarang. Hei. Serius bukan? Hei atau wahai. Tapi kalau hei, Marah. pakai titik dia menunjukkan apa? Marah lagi ada marah. Serius. Apa yang ingin Allah sampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bisa dicerna bukan? Jadi Ustaz di sini kan tak ada bilang kuliah ayyuhal Muhammad gitu loh Ustaz, kan ada tulisan Muhammad di sini Ustaz. Memang nggak disebut. Kul, katakan di sini kalau diperintahkan untuk mengatakan, siapa yang kalau kul itu udah kata kerja perintah ya. Ya, dia kan sampaikan. Kul kata kerja perintah. Sekarang saya tanya, kalau perintah kata kerja perintah ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Siapa yang memerintah? Allah, Siapa yang diperintah? Muhammad Muhammad. Nabi kita Muhammad. Kan sebab turun ayat ini gara-gara Nabi kita Muhammad SAW itu diajak untuk menyembah Tuhan mereka selama setahun. Tapi kalau udah baca terjemahnya ya nggak ada kata Muhammad. Kata Muhammad ini bagian dari tafsir. Paham? Kalau Bunda baca terjemah, nggak akan Bunda temukan kata Muhammad. Tapi kalau Bunda baca tafsirnya, maka yang dimaksud dengan katakan di sini adalah Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, katakan Muhammad, ya ayyuha, hai al-kafirun, orang kafir. kafir. Boleh kita menyebut non-muslim itu kafir? Boleh. Apa ayat dalilnya? Kafir. Inilah Bunda. Buktinya Allah menyuruh orang-orang kafir. Saya ulang kembali, boleh kita menyebut non-muslim itu dengan sebutan kafir? Boleh. Boleh. Allah saja memerintahkan kepada Nabi, wahai orang-orang kafir, katakan Muhammad, seru mereka, wahai orang-orang kafir. Berarti menunjukkan bahwasanya boleh kita menyebut non-muslim itu kan kafir. Hari ini kan sudah diselewengkan Bunda, nggak boleh menyebut kafir. Ya. Setidaknya non-muslim lah. Soalnya ada terjemahan Al-Quran memang tidak kafir disebut Ustaz. Apa Non-muslim. Ada terjemahan Al-Quran saya baca, Aha. tidak kafir tulisnya. Non-muslim. Terbitan apa ya saya lupa. Nah, itu kan sudah mulai menyelewengkan. Sebutkan contoh di mana Allah menyebut lafaz kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Ayat ini kafirun maknanya apa? Orang-orang Kafir. kafir. Di mana letak perbedaannya? Kafir sama Kafir. Nampaknya sama Ustaz terjemahnya. Kalau Bunda baca terjemahnya, Bunda akan memahami orang-orang kafir. Tapi kalau Bunda lihat bahasa Arab kok bentuknya berbeda gitu. Iya. Yang ini kafaru, sedangkan ini Kafirun. kafirun. Tapi terjemahnya ini orang-orang kafir, ini juga orang-orang kafir. Letak perbedaannya, yang ini kata kerja, sedangkan ini isim. Gampang ya Bunda, al-kafirun itu pelaku, sedangkan kafaru perbuatan. Tapi Ustaz, bukankah maknanya sama non-muslim itu dengan kafir gitu Ustaz? Maknanya apakah sama Ustaz? Apa Bunda? Non-muslim sama kafir itu maknanya apakah sama? Maknanya Oh ya, makna dari katanya itu apakah sama? non-muslim tidak selamat. Non-muslim artinya tidak selamat. Tidak selamat. Muslim apa artinya? Selamat.
selamat. Kalau non muslim Tidak selamat. tidak selamat. Apakah sama dengan Kalau mereka paham itu kan, nah, ini akan kita bahas dulu kan. Nah, kalau ini apa tadi Bunda? Orangnya. Kalau ini perbuatannya? perbuatannya. Syirik itu perbuatannya. Kalau musyrik orangnya. Amanu itu perbuatannya. Kalau mukmin orang yang melakukan aktivitas keimanan. Bisa saya ajak menjadi agak lebih jauh lagi. Ya ayyuhalladzina amanu. Bunda, kalau baca syariat puasa, itu amanu atau mukminu? Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Allah tidak menyebut ya ayyuhal mu'minu. Kalau disebut ya ayyuhal mu'minun, itu maksudnya adalah orang-orang yang aktif keimanannya. Tapi kalau disebut amanu, itu adalah orang-orang yang siapa saja memiliki iman di dalam hatinya. Berarti apa tuh? Sepanjang ada iman di dalam hatinya, diwajibkan baginya untuk berpuasa. Kalau Allah sebut ya ayyuhal mu'minun, berarti hanya orang-orang yang kuat imannya saja yang diwajibkan berpuasa. Bisa dipahami? Wajah-wajah bungkam nampaknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, lanjut ya. Apa yang dimaksud dengan kafir? Kita pahami dulu. Kafir itu secara bahasa artinya al-ghidha. Al-ghidha artinya tertutup. Tertutup. Nah, maksudnya apa yang dimaksud dengan tertutup itu? Tertutup hatinya dari kebenaran. Saya ulang kembali, kafir itu secara bahasa apa artinya? Tertutup hatinya dari kebenaran. Bahasa Inggris menutup ini apa namanya bahasa Inggrisnya Bunda? Bahasa Inggris ini apa? Cover. Bahasa Arabnya kafir. Bahasa Inggrisnya cover. Cover itu artinya menutup. Jadi ini apa namanya? Kafir. Ini kafir Bunda. Taplak meja itu kafir. Bisa dipahami secara bahasa. Ini Bunda, jilbab Bunda itu kafir Bunda. Menutup. Karena kan menutup. Oke. Cover. Bahasa Inggrisnya cover. Mirip untuk cover dengan kafir. Nah, jadi secara bahasa kafir itu artinya tertutup hatinya dari kebenaran. Oke, sekarang non muslim itu ingin dipanggil apa? Kafir atau non muslim? Kalau mana yang lebih lembut? Muslim. Non muslim tidak selamat. Kalau kafir tertutup hatinya dari kebenaran, mana yang lebih lembut? Tapi kalau orang tuh marah dia bilang kafir kan? Karena bagi mereka kafir itu punya raja. Dalam bahasa mereka kafir itu raja. Raja itu artinya goblok, bajingan. Itu sebabnya mereka tidak mau disebut kafir. Tapi kan berbeda terminologinya. Karena berhubung terminologi kafir dalam Islam itu dengan mereka itu berbeda, ya terima saja. Mereka sebut kita domba, tersesat lagi. Marah kita? Tidak. Kita ini mudah, selain yang menganut agama mereka, mereka katakan kita ini domba. Sudahlah domba, tersesat pula lagi. Marah kita? Tidak. Enggak. Terus kalau kita sebut mereka kafir,
Kok marah mereka? Itu kan terminologi kita. Tapi cocok lah memang goblok. Astagfirullah. Ayo domba-domba tersesat, terserah kalian mau ngomong apa. Nah, gitu. Itu urusanmu. Baik. Sedangkan, nah, ini secara bahasa, lantas kita akan pahami dulu. Kafir itu dibagi kepada dua. Kafir dibagi kepada dua. Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Kafir itu dibagi kepada dua. Bunda mungkin sering mendengar ini ya. Kafir besar, kafir kecil. Yang ini besar, yang ini kecil. Konsekuensi dari orang yang melakukan kafir akbar, satu, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Yang kedua, seluruh amalnya terhapus. Gak ada yang dipilih. Kemudian yang ketiga, kekal di dalam neraka. Gak ada yang dipilih. Sedangkan konsekuensi dari kufur asghar atau kafir kecil, lawan dari ini, tidak keluar dari Islam. Yang kedua, tidak menghapus seluruh amal. Yang ketiga, tidak kekal di dalam neraka. Pahami dulu. Orang kalau sudah melakukan kekafiran yang sangat besar, maka konsekuensi yang akan dia terima keluar dari Islam, seluruh amalnya terhapus, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi manakala orang tersebut melakukan kekafiran, tapi kafirnya itu kafir kecil, maka konsekuensi yang dia terima tidak menjadikan dia keluar dari Islam, tidak menghapus seluruh amalnya, dan tidak pula kekal di dalam neraka. Sekarang kita bahas, Ustaz, bahaya juga nih, jangan-jangan kami ini sampai masuk kufur akbar. Apa saja perbuatan-perbuatan yang menjadi sebab seseorang itu keluar dari Islam, seluruh amalnya terhapus, kekal di dalam neraka, atau dengan kata lain, dia telah melakukan kufur akbar. Pertama, satu, Murtad. kufur akbar ya benar. Murtad Ustaz. Kafir akbar. Satu, Murtad keluar dari Islam. sama sekali tidak beriman pada rukun iman yang 6, baik lahir maupun batin. Baik, siapa saja yang tidak beriman pada rukun iman yang 6, baik lahir maupun batin,
maka nyata dia disebut dengan kafir akbar, keluar dari Islam, terhapus seluruh amalnya, kemudian kekal di dalam neraka. Paham kan? Contoh, jika ada orang yang mengaku muslim, tapi dia mengingkari rukun Islam yang kelima, naik haji, apakah orang tersebut kafir? Ya, berarti ya. Saya tanya kembali, jika ada seorang muslim yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia mengingkari rukun Islam yang kelima, atau tidaklah rukun Islam yang keempat, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shaumu Ramadan. Begini, saya pernah melihat berita ada di Jawa sebagian muslim ketika puasa Ramadan mereka tidak berpuasa. Alasan mereka bahwa bagi mereka rukun Islam, rukun Islam puasa Ramadan itu tidak ada. Pertanyaannya, apakah mereka sudah dinyatakan keluar dari Islam? Iya. Iya. Iya, Bunda. Mengingkari rukun iman yang enam, baik secara keseluruhan ataupun sebahagiannya, kafir. Walaupun dia menyatakan dirinya Islam. Paham? Oke, contoh gini, kalau saya mengatakan kamu itu Islam, iya. Sama halnya dengan Syiah. Mereka mengakui diri mereka apa? Islam, tapi mereka mengingkari apa? Muhammad Rasul. Mengingkari sahabat. Mereka mengingkari termasuk kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu Bunda mengingkari adanya siksa di padang mahsyar. Enggak ada tuh yang namanya hari hisab, hari pengadilan, kemudian apalagi jembatan Sirat, itu tidak ada. Maka ahli sunnah wal jamaah menyatakan Mu'tazilah itu yang mengaku dirinya Islam, mereka kafir. Bagaimana pula yang kemarin lagi viral Bunda, mereka mengakui Islam yang tadi disebut dengan Ahmadiyah. Ada nabi yang ke-26, ada nabi setelah Nabi Muhammad. Berarti apa tuh? Kafir. Jelas ya? Walaupun mereka mengaku dirinya Islam, tapi jika ternyata mereka mengingkari rukun iman yang enam atau salah satunya, sekalipun mereka mengingkari mengatakan atau mengakui diri mereka Islam, mereka kafir. Ya, sholatnya sama Ustaz, terus ngajinya sama. Sama. Tetap kafir dia ya Ustaz. Pokoknya kurang satu dari yang 6 itu. Kalau mereka hilangkan satu dari yang 6 itu Bunda, mereka kafir. Bagaimana ceritanya dia mengaku Islam sedangkan dia tidak berpuasa? Beda halnya Bunda orang yang tidak berpuasa dengan orang yang menghilangkan rukun puasa. Bisa pahami? Nah, kenapa tidak puasa? Bagi kami di negeri ini, bahwasanya ulama kami mengatakan rukun puasa pada bulan Ramadan itu tidak ada. Kami cuma syahadat, puasa, syahadat, sholat, zakat, sama haji. Puasa tidak ada. Berarti kan kafir. Atau bagi kami syahadat ada, sholat ada, puasa ada, zakat ada, tapi haji tidak wajib. Kafir. Iya. Atau mungkin mereka malas sholat. Bagi kami haji ada, puasa ada, zakat ada, tapi sholat tidak ada. Berarti kafir. Jangan katakan kafir itu hanya sebatas mereka yang saat ini disebut dengan Yahudi, Nasrani, Majusi, Tionghoa dan lain sebagainya. Sepanjang dia mengaku dirinya beriman, mengaku dirinya berislam, tapi ternyata ada rukun iman itu yang dia ingkari, yang dia hilangkan, maka dia kafir. Paham sampai sini Bunda? Terus kalau ada mindahin arah Ka'bah gitu Ustaz, ya misalnya ritualnya di masjid
kalau dianggapnya masjid itu keramat gitu loh Ustaz. Nggak kedengaran suaranya. Nggak dengar ya Ustaz. Dipindahkannya ritual hajinya Ustaz Ke? ke masjid lain. Misalnya kayak di Bandung tuh kan ada masjid besar itu kan Ustaz. Oh, Terus ada bagaimana kalau ada orang Islam yang memindahkan ritual haji? Asik. Kita lihat, nggak bisa langsung kita hukumin kafir. Kalau mereka mengakui bahwasanya ternyata haji itu memang wajibnya di sana, di Makkah, tapi ternyata karena berhubung susah, mereka memilih di tanah air, tapi mereka tidak mengingkari bahwasanya haji itu wajibnya di Makkah, itu tidak dinyatakan kafir, tapi fasik. Fasik itu ahli maksiat. Paham udah? Sama. Baik, itu yang pertama. Berarti kalau ada orang yang mengingkarinya, maka dia dinyatakan kafir. Kafir apa? Kafir akbar. Akbar. Lalu kalau kafir akbar, Tapi kekal di neraka. kekal di dalam neraka walaupun mengaku dia Islam muda, terhapus seluruh amalnya. Dan yang ketiga, apa itu? Keluar dari Islam. Yang kedua, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun lahirnya Islam. KTP sampai KTP Ustaz. Dia tidak melakukan syariat. Tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun lahirnya Islam. Itu kafir. Contoh, yang nampak budak Islam, tapi hatinya itu, kalau ditanya, sebenarnya jauh dalam hatimu berimankah kamu dengan Allah dan Rasulullah? Enggak. Tapi dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia baca Quran, dia kafir. Siapa itu? Itulah orang-orang munafik yang dulu hidup di Madinah, hidup bersama Nabi di Madinah. Mereka sholat, mereka puasa, mereka menunaikan zakat, tapi mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tujuannya apa untuk melakukan itu? Hanya sebatas ingin dilindungi saja oleh umat Islam. Nah, supaya aman. Hati-hati Bunda, di Indonesia ini mungkin banyak orang-orang munafik yang hidup di tengah-tengah lingkungan kita. Dia kita nampak sholat, dia kita nampak menunaikan zakat, dia puasa, tapi sebenarnya dia ingin merusak Islam. Rambut sama hitam, Bunda. Tapi ternyata dia ingin merusak Islam. Jangan-jangan ustaz ini dengan ustaz yang dibentur-benturkan bukan orang Islam, tapi orang munafik, supaya pecah dengan umat ini. Kita tidak tahu. Makanya kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Orang munafik itu tempatnya bukan di neraka lagi, dasar. Di bawah munafik, di atas orang kafir. Paham? Berarti dasar neraka itu siapa ditempati? Siapa yang menempati? Orang munafik. Kenapa? Kalau orang kafir punya jelas, oh dia kafir, jelas tuh. Tapi kalau orang munafik, Tak nampak. musuh dalam selimut. Kecuali Rasulullah. Jelas ya? Tapi yang mesti Bunda pahami, jangan nanti salah simpul. Di sini adalah munafik akbar, yang keyakinannya itu sama sekali tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lain ceritanya kalau munafik amali. Ada orang yang munafik amali. Contoh, bila dia diberi amanah, dia khianat. Bila dia berjanji, dia dusta. Bila dia berkata, dia bohong. Itu kan orang munafik. Tapi itu bukan munafik akbar, tapi munafik asghar, munafik kecil yang dia berdosa tapi tidak menjadi sebab dia keluar dari Islam. Yang kita bahas ini adalah munafik i'tiqadi, munafik
munafik dari sisi keyakinan, yang sama sekali hatinya itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jelas? Maka orang tersebut kekal di dalam neraka, terhapus seluruh amalnya. Kalau dimaksud terhapus seluruh amalnya, maksudnya apa? Walaupun dia sholat, tak diterima sholatnya. Walaupun dia puasa, tak diterima puasanya. Setiap kebaikan yang dia lakukan dalam hidup ini, itu tidak diterima. Contoh, saya ingin sampaikan kepada kita. Apabila ada orang kafir, apakah dia mendapatkan pahala atas baktinya kepada orang tuanya? Tidak. Kenapa? Karena sudah terhapus seluruh amalnya, dia sudah tidak beriman. Yang kedua, apabila ada orang kafir, dia bangun 1000 masjid di Indonesia ini, apakah ada kebaikannya? Kebaikannya ada, tapi terhapus karena sebab kafirnya. Tapi manakala dia memeluk agama Islam, contoh, dia kafir dari sejak balik umur 10 contoh sampai umur 50. Di sini dia banyak melakukan kebaikan mudah di sela-sela ini. Membantu fakir, miskin, bangun masjid, kemudian berbuat baik sama tetangganya, berbakti kepada orang tuanya. Tapi kafir, maka tetap amalnya itu tidak dihitung kebaikan. Paham sampai sini? Umur 51 dia masuk Islam, wafatnya umur 52. Maka kebaikan ini dihitung, tapi dosanya dihapus. Itulah sebab orang kafir begitu masuk Islam, masuk surga dia. Kenapa? Karena seluruh dosanya yang dulu dia lakukan itu tidak dihitung, tapi seluruh kebaikan yang dia lakukan dihitung. Itu sebabnya begitu kafir dia belum lagi sholat mati dia udah masuk surga. Nggak mungkin dia nggak pernah melakukan kebaikan semasa dia kafir kan? Seperti dia ngasih orang, seperti dia buat baik kepada adiknya, abangnya, orang tuanya. Di situ rahmat Allah. Tapi manakala dia keluar dari Islam, sebaliknya dia Islam dari umur 10 sampai 50 tahun, kemudian di umur 51 dia keluar dari Islam, oke? Maka dihapuslah seluruh kebaikan-kebaikan yang dia lakukan semenjak dia Islam. Paham kan? Itu konsekuensi kalau dia murtad. Berarti selama ini sholatnya, puasanya itu tidak dihitung. Makanya kalau orang sudah kafir, nggak bisa diberi syafaat, bukan? Paham ya? Nggak bisa diberi syafaat dan nggak boleh kita mensolatkannya. Jangankan mensolatkannya, meminta ampun untuknya juga nggak boleh. Walaupun yang ternyata yang mati itu adalah emaknya sendiri, boleh kita meminta ampun. Anaknya Islam, ayah emaknya kafir, boleh minta ampun? Tak boleh. Kenapa? Percuma. Passwordnya udah nggak dapat. Orang kita kartu simpani dia XL. Sampai lah. Dia nggak nyambung udah. Tapi kalau masing-masing sama kartu simpati masih bisa saling tolong menolong, itulah nanti di akhirat saling memberikan syafaat. Ayahnya bisa menolong anaknya, anaknya bisa menolong ayahnya, demikian juga mamanya, sebaliknya. Tapi kalau sudah passwordnya itu nggak ada, nggak bisa. Wala tusalli ala ahadin minkum mata abada. Kan itu kata Allah. Wahai Muhammad, jangan engkau salatkan Abdullah bin Ubay itu. Abdullah bin Ubay itu kan orang munafik. Dilarang oleh Allah Nabi mensolatkan. Padahal saat itu Nabi ingin mensolatkannya. Nabi tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Ubay itu adalah kelompok munafik saat itu. Tapi ketika Allah beritahu dia itu orang munafik, sebenarnya dia tidak beriman, dilarang oleh Allah untuk mensolatkan. Cuman kita jangan pula
merasa-rasa pun yang penting kita husnudzon saja sepanjang dia nampak kita Islam ya kita sholatkan saja. Dan kita kan nggak paham ya Ustaz dia munafik atau tidak. Iya. Apa bunda? Kita tidak paham dia munafik atau tidak. Iya, makanya kita husnudzon saja. Kecuali jelas tampak oleh mata kita dia itu kafir atau munafik. Jelas ya? Munafik itu apa Ustaz? Baik. Jadi orang munafik i'tiqadi itu munafik yang dari sisi keyakinan itu maka dia keluar dari Islam. Maka konsekuensi kalau dia ingin masuk Islam mesti syahadat lagi. Yang ketiga, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun mengingkari syariatnya, baik secara keseluruhan atau sebahagian. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun mengingkari syariatnya, baik secara keseluruhan atau sebahagian. Hati-hati bunda, bahwa ternyata siapa saja yang dirinya itu mengakui dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tapi faktanya dia ingkari syariat-syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya, dia kafir. Contoh, ada seorang perempuan, dia tidak memakai jilbab. Lantas kita tanya, kenapa tidak memakai jilbab? Lalu dia katakan, syariat jilbab itu tidak ada. Paham sampai sini? Tapi dia sholat, tapi dia ingkari syariat jilbab. Pertanyaannya, apakah dia sudah kafir? Ya. Perbedaannya dengan kenapa kamu tidak berjilbab? Saya tahu jilbab itu wajib, Pak. Tapi doakan saya ya, supaya saya mendapatkan hidayah di kedepan harinya agar saya mau pakai jilbab. Itu pasti. Tahu dia wajib, tapi dia tidak memakai jilbab. Tapi berbeda orang yang tidak memakai jilbab. Kenapa? Karena dia hilangkan syariat jilbab itu. Sudah kafir, Ustaz. Kafir besar, Ustaz. Kalau dia jawab gini Ustaz, ya Contoh yang lain, hatinya berjilbab dulu katanya. pergi kita ke kampung. Emak ayah sudah meninggal, kita bagikan warisan ininya sesuai dengan syariat Islam. Kami nggak percaya ada pembagian warisan itu sesuai dengan syariat Islam. Kami tidak percaya sama sekali. Kalau mereka mengatakan seperti itu, berarti orang tersebut kafir. Kafir apa? Akbar. Berbeda halnya. Tahu kami, dalam hatinya tahu dia bahwasanya pembagian warisan itu wajib dalam syariat Islam. Tapi dia tidak bisa membaginya sesuai dengan syariat Islam. Mungkin karena ini sebab-sebab yang lain. Berarti dia apa? Kafir. Dia tidak mengingkari Bunda, hanya dia tidak mau melakukannya. Contoh, kenapa kamu tidak sholat? Kita ketemu ada seorang laki-laki yang puasa iya, baca Quran iya, tapi tak pernah sholat. Begitu ditanya laki-laki tersebut, kenapa abang itu puasa iya, baca Quran iya, tapi tak pernah saya melihat abang itu sholat. Sebenarnya apa sih keyakinan abang tentang sholat itu? Bagiku sholat itu tak wajib. Orang itu apa? Kafir. Tapi kalau dia katakan, tahu aku sholat itu wajib, meninggalkannya dosa besar. Nah,
Tapi kalau dia katakan tahu aku syariat poligami itu ada boleh dalam Islam, tapi jangan akulah yang poligami. Pada terima. Paham? Masih. Kalau dia menentang Ustaz, Alhamdulillah kafir. menentang Agak mudah. Sepanjang dia tidak mengingkari syariat poligami kan beda. Mengingkari syariat poligami dengan meyakini adanya syariat poligami, tapi dia tidak mau dipoligami. Tapi jangan pula ada, tapi bisa juga perempuan itu tidak dikatakan fasik. Kenapa? Karena dia mungkin suaminya menganggap bahwasanya poligami itu sunnah. Itu salah. Poligami bukan sunnah, tapi poligami itu mubah. Pahami perbedaannya? Poligami itu bukan sunnah, tapi mubah. Apa hukum dari poligami? Boleh sepanjang batasannya 4. Tapi jangan katakan sunnah. Kalau sunnah bunda itu konsekuensinya anjuran. Sama seperti sholat tahajud, sholat duha. Nah, jelas ya? Tapi bukan subhan. Ini sekarang banyak laki-laki poligami Sunnah. lisannya menjawab sunnah. Sunnah. Ditanya lagi, sunnah. Kafir. Belum tahu bunda, keyakinan dia tidak sunnah. Cuma dia mungkin Mulut aja. mulutnya saja. Ini Ada salah. bakalan aja. Udah jangan katakan sunnah, bilang saja. Kenapa abang poligami? Berapa istri abang? 4. Kenapa bisa kata istri abang 4? Nafsu besar, sudah selesai. Gitu saja, nggak harus ngomong-ngomong sunnah. Bisa dipahami udah. Nah. Jadi bukan subhat itu Ustaz. Hah? Poligami itu bukan subhat. Sudah dibilang di awal tadi udah. Poligami itu boleh. Sama halnya dengan makan. Bunda komedi tidak makan boleh. Boleh puasa? Tidak sarapan pagi. Kan mubah. Yang ingin makan. Tionghoa, Majusi. Jangan-jangan orang Islam sendiri banyak yang kafir. Tapi marah dikatakan kafir, Ustaz. Orang Islam dikatakan kafir itu marah dia. Orang Kristennya mana dia? Dia konotasinya kafir tuh orang itu non muslim kan gitu kan. Tapi Iya. Kalau sudah mengikut Imam Hambali, orang yang meninggalkan sholat, satu-satunya syariat yang bila tidak dikerjakan kafir akbar menurut Imam Hambali sholat. Orang yang tidak menunaikan zakat belum dikatakan kafir. Tapi kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, menurut Imam Hambali kafir akbar, keluar dari Islam. Tapi menurut Imam Syafi'i kafir asghar. Paham ya? Kafir kecil. Kalau sempat ikut Hambali kita punya gimana? Banyak yang kafir. Tapi kalau Imam Hambali rukun imannya enggak 6 itu Ustaz. Nggak ngerti. Apa benar? Imam Hambali itu rukun imannya enggak sama dengan itu, enggak 6 itu. Sama benar. Semua sepakat ulama, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki dalam hal akidah sepakat semuanya. Nggak ada yang berselisih. Yang masalah itu adalah tata cara beribadahnya. Baik. ya kafir tuh, Ustaz. Bahaya kafir. Ustaz. Maka kalau dalam hal akidah itu jangan diperdebatkan lagi, itu sudah final. Akidah itu sudah final. Nggak ada orang yang memperdebatkan akidah. Tapi kalau masalah bulan atau tidak itu furu', masalah cabang. Nah, jadi nggak usah sampai kiamat nanti akan tetap selalu orang berbeda pendapat, ada yang kurun, ada yang tak kurun, tapi kalau masalah akidah sudah tidak. Allah itu satu. Sholat subuh itu 2 rakaat, ya. Zuhur 4 rakaat, ya. Tidak ada orang Islam yang mengatakan zuhur 5 rakaat atau zuhur 2 rakaat. Karena itu kan sudah masalah akidah. Ustaz satu lagi Ustaz, jadi kafir dia gak. Ada orang Muslim Islam
tahu dia kan kita kan wajib mempelajari Al-Quran terus mengamalkan Ustaznya, terus mempelajari Sunnah Rasulullah gitu. Tapi dia kan tahu nih Ustaz, tapi dia nggak mau belajar Al-Quran, nggak mau pelajaran, cuek aja gitu. Apakah termasuk kafir juga Ustaz? Dia pasti. Pasti. Karena dia meyakini bahwasanya, kalau dia meyakini bahwasanya Al-Quran itu pedoman hidup, kemudian Sunnah itu juga demikian, tapi dia tidak pelajari, dia pasti. Fasik ya. Fasik itu dia telah melakukan dosa besar, tapi tidak keluar dari Islam. Jadi kafir Dia tetap asyur, Islam ya Ustaz. kecil ya, Dosanya besar. Jadi dia masuk kafir asal. isror ya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga sudah ya. Contoh terbesar, saya lihat tanya ya. Siapa contoh terbesar yang beriman kepada Allah dan Rasul tapi mengingkari syariatnya? Iblis. Kalau ditanya iblis itu percaya kepada Allah? Saya Oke. Tapi dia mengingkari syariat Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Nyata dia kafir. Contoh terbesar, zahirnya Islam tapi hatinya tidak beriman. Yahudi yang ada di Madinah dulu di masa Nabi. Dia tahu. Ya. Dia tahu. Baik, sekarang yang keempat. Beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak mengingkarinya, namun tidak mau memeluk agama Islam. Dia kafir. Kalau ditanya, beriman kamu kepada Allah? Iya. Beriman kamu kepada Rasulullah? Iya. Apakah kamu mengingkari syariat yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya? Tidak. Tapi kenapa kamu tidak mau memeluk agama Islam? Maka dia juga kafir. Siapa contohnya? Paman Rasulullah, Abu Thalib. Abu Thalib itu udah, kalau ditanya siapa pencipta alam semesta ini? Dia jawab Allah. Apakah keponakannya itu Nabi Muhammad benar seorang Rasul? Iya. Apakah semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah itu dia ingkari? Tidak. Dia benarkan semua. Tapi dia tidak memeluk agama Islam. Dia kan? Kafir. Jelas sudah? Nah, dari sini kita paham. Kalau kita paham yang empat ini, mudahnya begini. Siapa saja yang tidak melakukan empat ini, berarti dia masuk kafir kecil. Paham? Saya ulang kembali. Siapa saja yang tidak melakukan empat poin ini, maka masuklah dia kafir kecil. Berarti masih ada kesempatan yang untuk keluar dari neraka. Tak terhapus seluruh amalnya, tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Nah, Kalau fasting itu berarti tidak keluar dari Islam. Tidak. Ustaz. jelas ya? Nah, yang dipertentangkan sekarang ini sampai saat ini masalah sholat. Ada yang mengatakan siapa saja yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, sepakat para ulama dia kafir. Paham ya bunda? Tapi barang siapa yang meninggalkan sholat tidak mengingkarinya, tapi dia tinggalkan karena meremehkannya, di sini terjadi khilafiyah. Imam Hambali mengatakan dia kafir akbar, berarti keluar dari Islam. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan Imam Maliki mereka mengatakan tidak keluar dari Islam. Tapi hukumannya dibunuh jika tidak mau sholat. Yang membunuhnya ulil amri, bukan kita bukan. Paham ya benar? Di dunia ada
ada hukuman orang tidak sholat? Ada Bunda, kalau syariat Islam sebenarnya orang yang tidak sholat itu dibunuh. Kalau dia tidak mau sholat. Kalau imam apa namanya? Imam Syafi'i mengatakan ulil amri berhak membunuhnya kalau dia tidak bertaubat. Sedangkan Imam Hanafi beliau mengatakan dia dipenjara seumur hidup kalau dia tidak mau sholat. Tapi kalau dia mau sholat dia keluar dari penjara. Tapi kalau dia tidak mau sholat dia penjara seumur hidup. Oh itu dilakukan khalifah dulu itu melakukan Iya. ya? Itu yang melakukannya adalah ulil amri, negara-negara yang berdasarkan hukum Islam. Kayak Umar bin Sekarang ini tak ada satu negeri pun yang berdasarkan syariat Islam sepenuhnya. Buktinya apa? Tak ada negara ini yang menerapkan itu kan? Tak ada. Tak ada sekarang. Maka kalau ditanya Ustaz, adakah negara saat ini yang memakai syariat Islam itu secara sempurna? Maka jawabnya tidak. Ada sholat saya kan tak ikut. Sekelas Malaysia, Arab Saudi juga tidak. Tengok pengangkutnya. Kalau yang tak perlu katanya. Jangan nanti Bunda setelah memahami ini, Bunda nggak ikut kan ulil amrinya kan, karena berhak dibunuh kan. Ya. Bunda lihat tetangga busuk gitu kan. Bukan. Yang berhak untuk membunuhnya itu adalah penguasa. Seandainya penguasanya tidak melakukan gimana Ustaz? Hah? Karena nggak syariat Islam nggak apa-apa ya Ustaz? Enggak. Jadi karena kita hidup di negeri hukum bukan negeri Islam ya. Ikutin saja Bunda. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Mereka yang berkuasa itulah yang bertanggung jawab. Siapa dulu pertama kali yang menjadikan negeri ini sampai sekuler? Dia dapat dosa jariah ya. Kalau kita misalnya mendukung support termasuk punya jasa jariah Ustaz. Hah? Kalau kita tapi kan kita nggak tahu, nggak bisa lah ya Ustaz ya. Enggak, siapa yang dulu Bunda yang ikut berkontribusi menjadikan negara ini menjadi negara sekuler, berarti dia akan mendapatkan dosa jariah. Kita nggak tahu asal muasalnya. Ya, kita nggak tahu Ustaz. Baik, kita lanjutkan. Nah, bisa dipahami Bunda. Makanya kalau Nabi bersabda, contoh, man taroka salat al-asri, Ini tidak usah seru, judulnya mati sama. faqad habita amalu. Enggak ya, asik ya. Kata Nabi, man barang siapa Barang siapa? taroka meninggalkan sholat asar, maka sesungguhnya terhapuslah amalnya. Kata para ulama, terhapuslah amalnya satu hari itu. Malah nggak sholat. Dia Islam, dia nggak sholat. Iya. Paham Bunda? Dari sini dapat dipahami, berarti dia tidak kafir akbar karena menghapus amalnya satu hari itu saja. Sholat maghrib dia, sholat isya dia, sholat subuh dia, kemudian sholat zuhur dia. Tapi pas asar nggak sholat dia, terhapus seluruhnya. Hilang. Gara-gara yang meninggalkan sholat asar ini. Sholat asar. Jelas ya? Tapi kalau dia KTP-nya Islam nggak pernah sholat gimana Ustaz? Hah? Dia malas gitu loh Ustaz. KTP kan dia ngaku Berarti Islam. bisa terhapus kan? Kafir kecil itu Bunda tidak menghapus seluruh amal, tapi menghapus sebahagian amal saja. Kalau tiap hari dia tak sholat, berarti terhapus amal. Tiap hari dia meninggalkan sholat, berarti terhapus seluruh amalnya. Orang tiap hari meninggalkan sholat. Jelas. Maka itulah sebabnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal
wal maghribi Allahumma naqqini minal khotoya kama yunqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni minal khotoya bil ma'i wal thalji wal baradi. Kalau udah pahami doa itu, di dalamnya apa? Ya Allah, kebaikan-kebaikanku yang selama ini jangan Engkau hapus, cukup dosa-dosaku saja Engkau hapus. Saya sudah bertaubat ya Allah. Mudahnya seperti itu. Itu kan doa yang kita baca ketika doa iftitah dalam sholat. Baik, ada yang tanyakan sampai sini? Ini belum kita bahas ayat kedua, bukan? Masih ayat pertama. Jadi pelan-pelan Bunda, yang penting Bunda paham dulu makna kafir di sini. Nah, Saya nak paham. jelas ya. Berarti kalau kita sudah paham kafir di sini, Allah perintahkan kepada Nabi dan kepada kita semua, jika ada orang-orang yang mengajak kita untuk meyakini sesembahan mereka, ibadah mereka, keyakinan mereka, katakanlah la a'budu ma ta'budun. Nah, belum kita bahas nih. Nah, jelas ya? Baik, sekarang kita masuk 15. Besar 1543. 1543 waktu. Masih bisa lagi. Saya kurang paham Ustaz, ilmu syariah itu berarti ilmu yang belajar tentang tata cara melaksanakan ibadah ya Ustaz. Apa Bunda? Ilmu syariah. Syariat itu jalan. Kalau disebut dengan ilmu syariat, itu maksudnya adalah ilmu yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi syariat itu artinya Jalan, jalan. jalan menuju Allah. Syariat itu apa? Jalan kamu untuk menuju Allah itu apa? Nah, itu maksudnya. Kalau syariat Islam berarti jalan menuju Islam. Tapi kalau syariat kafir, jalan menuju kekafiran. Syariat itu ada jalan. Bagaimana agar kita sampai kepada Allah? Allah perintahkan sholat, berarti syariat kita sholat, puasa, zakat, peduli dengan saudara kita, peduli dengan tetangga kita, berbakti kepada orang tua, jangan ngomong buruk. Nah, itulah syariat kita kan. Ketika orang mengucapkan salam, jawab. Ketika kamu bertemu dengan orang, ucapkan salam. Berarti Ketika dia sakit, jenguk. Berarti caranya ya Ustaz ya. Syariat itu jalan. Bahasa umumnya itu, bahasa Baik. awamnya itu cara ya Ustaz. Sekarang kita masuk ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Maknanya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang Kamu sembah. kalian sembah. Saya jelaskan sedikit. Nah, la apa artinya? Tidak. A'budu menyembah. Menyembah Ma apa apa? Ta'budun kamu sembah. yang kalian sembah. La, tidak. Tidak. Aku menyembah. Maksudnya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Siapa aku di sini, Bunda? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kalian di sini? Kafir. Orang-orang kafir Quraisy. Maka apa yang mereka sembah? Berhala. Berhala. Bukan hanya berhala saja, Bunda. Kalau Bunda baca dalam sejarah, yang kita kenal memang berhala. Tapi orang-orang kafir Quraisy itu, mereka sesembahan mereka itu berbeda-beda. Yang paling mereka sembah itu adalah berhala. Tapi terkadang
Majusi menyembah api, ya kan? Ada yang menyembah sapi. Ya, makanya setiap orang India, Muslim India yang hidup di sana, itu selalu terjadi tiap tahun problem. Dewa mereka dipotong. Tapi anehnya mereka impor sapi ke luar negeri. Kalau impor sapi ke luar negeri berarti dia apain? Dipotong. Tapi mereka sangat marah umat Islam yang ada di India itu potong sapi. Makanya sekarang kan berganti jadi kambing kan. Jadi domba bukan. Mudahnya gini, kita sebenarnya kalau buat kue terus saya sempat kira-kira apa penilaian Bunda? Tuhan karena dia menciptakan Tuhan. Iya, saya buat kue, setelah itu saya sembah kue. Penilaian Bunda gimana? Tapi kalau mereka yang menyembah mereka yang menyembah batu itu kalau melihat kita nyembah kue, bodoh kali gila orangnya. Kue dibuat cantik-cantik disembah, elok dimakan. Begitulah penilaian kita terhadap mereka. Suraca tadi. Iya. Goblok itu. Nah, Suraca tadi. jatuh bunda patungnya, hanyut. Mana? Dikejar Tuhannya bunda. Aku hanyut. Rupanya dia yang aja. Kenapa aku menyembah Allah? Apa yang kita jawab? Sudah berjanji. Jawab saja. Karena Allah yang menciptakan. Ciptakan aku. Bagaimana aku menyembah Tuhan selain Allah? Sedangkan mereka itu tidak menciptakan. Paham? Itu yang diungkapkan seorang pemuda yang Allah abadikan di dalam surah Yasin. Ada penduduk satu negeri yang di dalam negeri itu semuanya kafir. Datanglah seorang pemuda kemudian mendakwahi negeri tersebut, iya kan, agar mereka mengakui 3 utusan yang diutus oleh Nabi Isa. Satu Yohana yang saat ini dikenal dengan Yohanes, satu lagi Samron yang saat ini dikenal dengan Simon Petrus, kemudian Paulus yang saat ini dikenal dengan Paulus. Murid-murid Nabi Isa itu datang ke negeri tersebut. Negeri itu yang dikenal dengan Antioquia yang saat ini ada di Turki. Dulu negeri itu di masa Nabi Isa seluruhnya kafir. Nabi Isa utus 3 utusannya, anggotanya. Kemudian 3 utusan ini ingin dibunuh oleh penduduk negeri tersebut. Datanglah seorang pemuda. Ketika datang seorang pemuda membela 3 orang tersebut, iya kan? Kemudian dia berdakwah. Setelah itu apa? Dia katakan di dalam surah Yasin itu, bagaimana aku menyembah Tuhan? Nah, aku menyembah Allah yang telah menciptakan. Paham maksudnya? Kenapa aku menyembah Allah? Karena Dia yang menciptakan. Untuk apa aku menyembah Tuhan mereka ini? Karena ternyata Dia tidak ikut serta menciptakan. Setelah itu apa? Begitu dia mengaku itulah beriman, pemuda tersebut dibunuh oleh penduduk negeri tersebut. Dalam riwayat disebutkan diinjak tubuhnya sampai keluar organ tubuhnya. Kemudian qila dakhulil jannah, kata Allah apa? Masukkan dia ke dalam surga. Ya laita qaumi ya'lamun. Apa kata pemuda itu? Andailah kaumku mengetahui bagaimana keadaanku saat ini di alam barzakh. Kalau bahasa kita begini rupanya nikmat alam barzakh itu ya. Tapi tetap begitu mudah, dia masih peduli dengan umatnya. Kita kira-kira gimana? Asal ya, tunggu pada di hari kiamat. Mati aku gara-gara kalian. Tapi pemuda itu tidak. Mati dia dibunuh, begitu Allah masukkan dia ke taman surga, bukan masuk ke dalam surga ya, karena surga itu hanya boleh dimasuki setelah ditegakkan hari kiamat. Allah masukkan dia ke taman surga, kemudian dia takjub dengan keindahan surga itu, kemudian dia mengatakan, andailah kaumku mereka tahu keadaanku saat ini,
Maksudnya betapa beruntungnya dia dan betapa sangat mengharapkan kaumnya itu yang tidak beriman itu untuk beriman tentang kepada Allah dan Nabi Isa. Bahwa ternyata nikmat kubur itu ada. Makanya pemuda itu kata para ulama satu-satunya yang berdakwah saat hidup dan setelah dia mati. Ada orang berdakwah setelah mati. Pemuda itu muda. Ungkapan dia di taman surga itu Allah rekam, Allah masukkan ke dalam surah Yasin. Menunjukkan apa? Paham kan? Menunjukkan apa? Bahwa sebenarnya seorang yang beriman itu tidak ada sifat berdendam dalam hati. Coba, kalau ada sifat berdendam bagaimana? Penyakit banyak. Awas banget. Berarti aku nanti balas pada nanti di hari kiamat. Mati yang pada dunia gitu kan. Nah, subhanallah. Jadi kok sampai ke sana tadi? Masalah menyembah itu. Masalah menyembah itu. Jadi Bunda baca surah Yasin itu terjemahnya saja Bunda. Lihat tuh bagaimana ungkapan-ungkapan pemuda itu. Aku menyembah Allah karena Dia yang menciptakanku. Kemudian kalaulah Allah yang aku sembah itu memudaratkanku, kira-kira Tuhan kalian itu bisa nggak menyelamatkan aku? Itu salah satu bentuk jawaban. Memang tidak bisa Bunda. Kalau Allah sudah memberikan mudarat kepada kita, ada nggak makhluk yang bisa menyelamatkan kita? Tak ada. Yang mereka sembah-sembah itu Allah Dia buka logika kaumnya itu yang menyembah berhala. Nah, apa? Apa Bunda? Yasin. Bunda baca dari ayat 20. Wajah min aqsal Madinah, dan setelah datang dari sudut kota rajulun, seorang laki-laki, yas'a, dan seterusnya. Dari situ Bunda baca sampai terus. Tapi hari ini Bunda banyak orang baca surah Yasin tak tahu ya kisah pemuda ini. Udah 30 tahun dia baca surah Yasin. Iya. Inilah baru tahu. Kami ini baru tahu ini baru Ustaz. Namanya baca aja nih Ustaz, nggak tahu. Memang baru tahu. Udah banyak orang. Baik. Nah, 30 tahunnya Ustaz. jadi kembali lagi Bunda ya. Ayat berapa? Bahwasanya dengan tegas, kesimpulannya begini, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi dan kita semua agar jangan sampai menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Paham sampai sini? Itu yang dimaksud dengan la a'budu ma ta'budun. Bunda kalau lihat di sini a'bud di sini bentuknya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu kata kerja sekarang dan akan datang. Saya ulang, fi'il mudhari' itu kata kerja sekarang dan akan datang. Maksudnya apa? Seakan-akan Nabi kita diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, katakan sekarang dan akan datang sampai kapanpun aku tidak akan menyembah apa yang mereka sembah. Jangan sampai hari ini tidak menyembah Tuhan mereka, tapi di masa tua menyembah. Itu tidak boleh. Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan sampai kapanpun jangan pernah menyembah apa yang mereka sembah. Paham Bunda? Baik. Waktu sudah habis.